Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul bertemu dalam suatu majelis yang mana suatu majelis ini kita harapkan bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di hari akhir nanti. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai kajian. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, maaf. Saya adalah Rizky. Saya adalah salah satu karyawan dari Roda Travel. Roda Travel ini ada di Sumarekon, tepatnya ada di Kristal Komersial, ada di blok Kristal Komersial. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung, dipersilahkan. Ya, pada malam hari ini kita akan memulai kajian. Kajian pada malam hari ini akan dipandu atau diisi oleh Ustadz Yularda Alif Pradana. Beliau adalah lulusan Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis dan Studi Islam di Arab Saudi. Pada malam hari ini, tema dari kajiannya yaitu cara mudah menggapai Baitullah. Bagaimana, apa saja cara-cara kita agar dapat cara mudah kita agar dapat menggapai Baitullah. Rinciannya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Alif. Namun sepotong-sepotong gitu. Ada beberapa cara mudah yang ditawarkan oleh Roda Travel. Salah satunya adalah bagi jamaah yang ingin berangkat umroh, Roda Travel menyediakan booking seat, DP booking seat yang sangat murah, di kisaran 2 juta sampai 3 juta. Ibu bapak apabila ada yang ingin berangkat umroh dengan Roda Travel bisa DP booking seat antara 2 sampai 5 juta. Pembayarannya bisa berangsur sampai lunas dan tenggat waktu pelunasannya adalah 30 hari sebelum keberangkatan. Nah, insya Allah untuk mempersingkat waktu dipersilahkan kepada Ustadz Alif. Mangga Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gambar saya terlihat atau tidak, Bapak Ibu? Belum ada, Ustadz. Belum ada. Tapi enggak, suara saja nggak apa-apa ya? Baik, boleh Ustadz. Udah ada Ustadz, alhamdulillah. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, para calon tamu Allah dan juga segenap tim kru dari Roda Travel yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul, bertemu secara virtual untuk membahas tentang seputar umroh. Nah, ini kebetulan saya baru pulang dari Arab Saudi, baru umroh sekitar 2 pekan yang lalu, tanggal 15 kami sampai kembali di Indonesia. Jadi masih ada sensasi atau suasana dari Mekah dan Madinah. Jadi masih terasa bagaimana tenangnya, nikmatnya beribadah di sana, duduk-duduk di Masjid Nabawi, kemudian tawaf mengelilingi Masjidil Haram. Nah, itu masih terasa sekali.
Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memudahkan dan juga memberikan kesempatan kepada kita semua agar dapat mengunjungi Makkah dan juga Madinah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa ada beberapa hal yang akan kita bahas malam ini, yaitu dengan tema mudah menuju ke Baitullah. Nanti ada beberapa poin yang sudah tersebar juga. Nah, di antaranya adalah bagaimana cara mudah menggapai Baitullah, lalu kemudian memilih travel yang amanah dan juga terjamin kualitasnya, kenyamanannya, lalu bagaimana cara mendapatkan umroh yang mabrur, yang makbulah, dan lain sebagainya. Maka insya Allah dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan coba membahas tentang ya kajian malam ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara mudah untuk menggapai Baitullah, ya, sebenarnya kalau untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, ke Baitullah, itu mudah saja sebenarnya. Nah, tinggal daftar ke travel, tinggal membayar, nah kemudian berangkat, insya Allah. Jadi mudah sekali. Namun sebelum itu, tentu ada hal-hal yang perlu kita siapkan, baik dari segi fisik, materi, dan juga niat. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan adalah niat kita. Ya, memantapkan niat kita. Jadi kalau kita masih ragu-ragu, masih belum yakin untuk berangkat ke Baitullah, maka kita mantapkan dulu niatnya. Ya, sebagaimana kalau kata pepatah Arab, ada yang mengatakan, idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Jadi kalau tekadnya itu sudah kuat, sudah benar, maka jalannya akan mudah, akan dipermudah. Nah, seperti kalau kita misalkan kalau jalan di jalan raya, ketika kita lagi tidak ingin buah, maka jalan ketika melewati pedagang buah atau apa itu biasa saja. Nah, namun kalau dalam hati ini sudah bertekad mau cari buah, maka kita akan melihat sekeliling di mana tempat yang menjual buah. Nah, begitu juga dengan umroh ini. Kalau belum ada tekadnya, maka ada orang yang berangkat umroh, ada yang informasi dari travel, ada yang menyebarkan brosur dan lain sebagainya, kita biasa aja. Nah, namun kalau sudah memiliki niat, sudah memantapkan niat untuk berangkat ke Tanah Suci, maka kita nanti akan mulai mencari informasi. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memantapkan niat. Niat untuk berangkat ke Baitullah. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita berazam, membulatkan tekad kita untuk berangkat ke Tanah Suci, untuk melaksanakan ibadah umroh, maka yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, agar Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkunjung ke rumahnya, untuk berkunjung ke Mekah dan Madinah. Ya, berkunjung ke Baitullah adalah hak Allah. Ya, Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan siapa saja yang ia undang. Nah, maka kita perlu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk supaya kita termasuk di antara orang-orang yang Allah undang. Misalkan dari segi materi kita belum cukup, belum mampu. Ya kita berdoa kepada Allah supaya Allah nanti memampukan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa membuat hal yang sulit menjadi mudah. Dan Allah juga yang membuat hal yang mudah menjadi sulit. Maka kita berdoa kepada Allah, memohon betul-betul kepada Allah. Kalau kita memang bertekad, berazam untuk pergi ke Baitullah, maka kita berdoa. Kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menuju rumahnya di Baitullah. Nah,
setelah memantapkan niat, kemudian berdoa, maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mulai mencari informasi. Ya, mencari informasi bagaimana cara supaya bisa sampai ke Baitullah. Nah, untuk menuju ke Mekah dan Madinah, itu sebenarnya ada dua cara, dua metode. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berangkat ke Mekah atau Madinah, itu bisa dengan dua cara. Cara yang pertama itu dengan berangkat sendiri. Jadi mencari visanya sendiri, mencari tiket sendiri, cari hotelnya sendiri dan lain sebagainya, lalu berangkat. Nah, sampainya di sana, ya semuanya dilakukan sendiri. Atau yang dikatakan oleh orang-orang mungkin backpacker, gitu ya. Nah, itu bisa. Dengan cara seperti itu, berangkat ke Mekah dan Madinah. Nah, cara yang kedua, itu dengan melalui travel. Dengan berangkat ke Mekah dan Madinah menggunakan travel. Nah, keduanya memiliki plus dan minus masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun yang pertama tadi, untuk berangkat sendiri, berangkat mandiri, ibadah secara mandiri, itu tidak kami sarankan bagi orang-orang yang mungkin baru pertama kali umroh, atau bahkan misalkan pertama kali ke luar negeri, pertama kali naik pesawat. Nah, ini sangat berisiko sekali, sangat riskan sekali. Ya. Niatnya mau umroh, tapi kalau semuanya diatur sendiri, la qadarullah, misalkan terjadi hal yang tidak kita inginkan di sana, ya kita tidak memiliki siapa-siapa yang bisa dimintai untuk membantu. Nah, makanya ini sangat riskan. Dan juga kelemahan yang lain dari berangkat secara mandiri begitu, karena semua kita urus sendiri, maka termasuk juga makan, itu kita mencari sendiri. Nah, dari makan ini belum tentu cocok dengan lidah kita, lidah orang Indonesia. Di sana kalau orang Arab, atau mungkin yang Bapak Ibu yang sering berangkat ke Tanah Suci, nah biasanya menemukan nasinya itu agak panjang-panjang. Terus kemudian semuanya dimasak dengan minyak. Nah, nasinya hambar kadang. Nah, itu masakan-masakannya belum tentu cocok dengan lidah kita. Nah, kalau mau cocok mungkin kita masak sendiri. Tapi kalau masak sendiri pun tentu akan sangat menyita energi dan juga waktu. Jadi hal-hal yang atau waktu-waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk ibadah, karena kita harus menyiapkan makanan untuk makan, akhirnya jadi terbuang. Nah, hal ini akan berbeda sekali kalau kita berangkat menggunakan travel. Nah, jadi kalau berangkat dengan travel, semua insya Allah sudah dijamin, sudah disediakan oleh pihak travel. Mulai dari hotel yang akan kita tinggali di sana, kemudian makanannya 3 kali sehari, lalu pesawat yang kita gunakan untuk berangkat, untuk pulang, semuanya sudah di-arrange oleh pihak travel. Kita hanya perlu untuk menyetorkan biayanya, lalu istilahnya duduk manis, tinggal menunggu arahan. Nah, lalu nanti semua pihak travel yang akan mengurusnya. Nah, jadi itu tadi mungkin hal-hal yang perlu kita persiapkan ketika kita hendak menuju ke Baitullah. Jadi yang pertama memantapkan niatnya, meluruskan niat, lalu kemudian berdoa, dan yang ketiga baru mencari informasi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mungkin mengumpulkan informasi tentang bagaimana cara berangkat menuju ke Baitullah, maka kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara memilih travel yang amanah dan bisa menjamin tentang kenyamanan kita dalam beribadah. Nah, kita ketahui bahwa ada banyak sekali travel di Indonesia ini, bahkan dalam satu kota ada banyak sekali travel. Nah, ini bagaimana cara memilihnya supaya kita bisa nyaman dalam beribadah, kemudian terjamin berangkat. Nah, mungkin ada beberapa hal, langkah-langkah yang bisa kami uraikan. Jadi,
setelah kita mengumpulkan informasi, kita dapatkan bahwa ada travel yang memberangkatkan umroh. Nah, maka kita perlu riset kembali. Ya, kita teliti apakah betul nanti kita bisa berangkat atau tidak dengan travel ini. Nah, jadi yang pertama, memilih travel yang amanah itu kita bisa yakin akan berangkat kalau kita kenal dengan ownernya misalkan. Jadi kita tahu betul siapa pemiliknya, siapa ownernya, dan ownernya ini memang dikenal amanah, tidak pernah tersandung kasus misalkan, kita sudah kenal betul dengan orangnya, maka dengan hal tadi kita bisa memilih travel tersebut. Karena kita sudah tahu betul siapa orang di balik travel ini. Jadi kita sudah percaya. Nah, kalau kita belum tahu, belum kenal siapa pemiliknya, dan kita belum tahu siapa orang-orang yang ada di dalamnya, maka kita bisa melakukan langkah-langkah yang selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mengecek ya, apakah travel tersebut sudah berizin atau belum. Jadi kalau mengikuti regulasi dari pemerintah kita, itu memang ada yang namanya izin PPIU. Jadi travel-travel yang berhak untuk menyelenggarakan ibadah umroh. Regulasi ini dibuatkan untuk meminimalisir travel-travel yang tidak memberangkatkan jamaahnya, sehingga nanti akan disanksi oleh Kementerian Agama. Nah, jadi kita bisa mengecek apakah travel yang akan kita gunakan ini sudah memiliki izin atau belum. Sudah memiliki izin PPIU atau belum. Kalaupun belum, maka apakah berafiliasi dengan travel yang berizin atau tidak. Nah, tetapi Bapak Ibu, hal ini pun bukan jaminan. Ya, bukan jaminan bahwa travel yang sudah berizin pasti akan memberangkatkan. Ya, walaupun hal itu akan bisa meminimalisir tidak berangkatnya jamaah. Namun hal itu bukan jaminan. Karena kita tentu tahu dari kasus-kasus yang sudah-sudah bahwa beberapa travel yang gagal memberangkatkan jamaah itu mereka yang sudah berizin. Tidak bisa kita jadikan jaminan. BPJS Ketenagakerjaan Ya. Ya, kami lanjutkan. Jadi itu tadi bukan jaminan bahwa travel yang sudah berizin pasti akan memberangkatkan jamaah. Karena pengalaman saya pribadi, ya tadi mungkin sudah disampaikan oleh moderator bahwa kami dulu kuliah di sana. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kami kesempatan untuk belajar dan kuliah di Madinah dari tahun 2012 akhir sampai tahun 2017. Nah, di tahun terakhir kuliah kami mulai terjun di dunia travel. Jadi dari 2017 sampai saat ini kami berkecimpung di dunia travel ini sudah cukup banyak makan asam garam. Jadi insya Allah sudah cukup banyak pengalaman. Nah, dari 2017 itu ada beberapa travel yang kami dampingi. Beberapa di antaranya itu tidak memiliki izin. Ya, belum memiliki izin karena saat itu sedang ada moratorium, jadi penangguhan untuk permohonan izin. Nah, jadi travel-travel yang mau berangkat umroh, itu mereka menginduk ke travel yang lainnya. Nah, ini kami berangkat bersama dengan mereka, kami dampingi jamaahnya, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Bahkan ada istilah repeat order. Jadi jamaahnya merasa puas sehingga mau berangkat lagi dengan travel tersebut. Nah, jadi sebenarnya izin itu bukan menjadi patokan. Ya. Yang bisa kami sampaikan adalah
yang menjadi patokan sebenarnya adalah kesungguhan dari travel tersebut. Mau atau tidak untuk memberangkatkan jamaah. Kemarin ketika kami hendak berangkat ke Tanah Suci, tanggal 6 Desember. Kemarin kami berangkat tanggal 6 September, maaf. Kami berangkat di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Kami bertemu dengan rombongan dari Palembang. Rombongan dari Palembang yang hendak melaksanakan ibadah umroh, dan mereka sudah berada di Jakarta kurang lebih 5 hari, 5 malam. Dan sampai saat itu, mereka belum ada kabar kapan berangkatnya. Nah, jadi ini kasus yang baru terjadi, yang kami sangat prihatin sekali. Sudah jauh-jauh dari daerah, dari Palembang terbang ke Jakarta. Nah, kemudian sampai di Jakarta ternyata belum jelas kapan berangkatnya. Sedangkan sudah keluar biaya untuk hotel, untuk makan, dan lain sebagainya. Dan travelnya tidak jelas. Nah, jadi itu tadi, sebenarnya poinnya adalah kesungguhan dari travel tersebut. Mau atau tidak untuk memberangkatkan jamaah. Ya. Masalah visa mungkin hanya saat ini mudah sekali. Dalam waktu 1 hari, itu visa bisa jadi. Ya, tiket juga banyak tersebar. Nah, tinggal bagaimana travelnya, apakah mau untuk memberangkatkan atau tidak. Nah, jadi itu poinnya. Nah, kemudian selanjutnya, selain tentang izin, nah, hal lain yang bisa kita cek dari travel tersebut adalah kantor, misalkan. Kantor atau nomor yang bisa dihubungi. Jadi ketika misalkan suatu saat ada permasalahan, ada hal yang hendak kita tanyakan, ada hal yang hendak kita sampaikan, maka kita tahu di mana kita harus menujunya. Nah, jadi ada kantor yang bisa jadi tempat kita bertemu. Nah, gitu. Jadi dengan adanya kantor ini bisa lebih meyakinkan kita bahwa travel tersebut cukup terpercaya. Walaupun kembali lagi itu bukan jaminan. Karena ya kita tahu betapa banyak travel-travel, ada travel yang terkenal yang besar dari Makassar yang tersangkut kasus pada beberapa tahun yang lalu, gagal memberangkatkan ribuan jamaah, itu sudah memiliki cabang di mana-mana. Ya, kantornya besar, cabangnya di mana-mana, namun gagal memberangkatkan jamaah. Nah, jadi kembali lagi ini bukan patokan sebenarnya. Yang menjadi patokan adalah tentang kesungguhan dari travel tersebut. Apakah mau atau tidak memberangkatkan jamaahnya. Nah, jadi itu tadi dari sisi travelnya. Nah, kemudian dari sisi calon jamaah, itu juga perlu untuk kiranya lebih aktif. Ya, lebih aktif bertanya kepada travel yang akan digunakan. Jadi bertanya tentang maskapainya, apa yang nanti digunakan, apakah maskapai yang langsung, direct, ataukah transit dulu ke negara yang lain. Nah, kemudian apakah pesawatnya itu ada entertain-nya di dalamnya, ada videonya, dan lain sebagainya, atau hanya makan saja di dalam. Nah, jadi itu fasilitas yang berbeda, yang tentu akan berbeda juga dari segi harganya. Nah, selain maskapai, ada pula hotel. Nah, hotelnya kita tanyakan, apa hotel yang digunakan nanti di Mekah dan Madinah. Apakah hotelnya jauh atau dekat, bisa ditempuh dengan jalan kaki, atau harus menggunakan bus. Nah, itu berbeda satu hotel dengan yang lainnya. Ada hotel yang tepat di halaman Masjidil Haram, di Tower Zam-Zam. Nah, itu tinggal melangkah sedikit sudah sampai Masjidil Haram. Nah, tapi tentu harganya cukup mahal dibanding hotel-hotel yang di belakangnya.
Ada juga hotel-hotel yang mungkin bagus secara fasilitas bintang 5. Namun untuk ke Masjidil Haram harus menggunakan bis terlebih dahulu. Nah, jadi tentu ini akan mempengaruhi kenyamanan kita dalam beribadah. Yang biasanya kalau ada barang yang tertinggal, kalau hotel itu bisa diakses dengan jalan kaki, tentu setelah pulang dari masjid, kita bisa langsung pulang ke hotel. Namun kalau harus menggunakan bis terlebih dahulu, ya walaupun bis itu gratis, namun butuh perjuangan yang lebih dibanding kalau sekedar jalan kaki saja. Dan bis itu tidak ada setiap waktu, kadang harus nunggu 15 menit, kadang nunggu 20 menit, gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu ditanyakan kepada travel penyelenggaranya. Sehingga jamaah bisa yakin terjamin kenyamanan mereka dalam beribadah. Nah, kemudian selanjutnya, yang lainnya adalah masalah visa. Nah, jadi saya ada pengalaman dengan salah satu travel di Jawa Barat. Travelnya ini belum memiliki izin, jadi izinnya masih menginduk ke travel yang lain yang sudah berizin. Namun ada hal yang menarik ketika mereka melaksanakan manasik. Nah, jadi manasik yang dilakukan oleh travel ini biasanya dilakukan 1 minggu sebelum keberangkatan, 1 pekan sebelumnya, itu mereka mengadakan manasik. Nah, ketika manasik itu, pihak travel menyampaikan kepada jamaah. Jadi, fasilitas-fasilitas yang nanti akan didapatkan oleh jamaah, mulai dari maskapainya, mulai dari pesawat, kemudian hotel, lalu visa, bisnya, bahkan kemudian itinerary, jadwal kegiatan jamaah dari hari ke hari selama di Mekah dan Madinah sampai nanti pulangnya, itu semua disampaikan ketika manasik. Nah, jadi ketika manasik itu diperlihatkan, nanti hotel yang digunakan adalah hotel ini. Hotel ini jaraknya sekian meter ke masjid. Lalu kemudian maskapainya nanti adalah maskapai ini. Nanti transit di negara A selama sekian jam, misalkan. Nah, jadi ketika manasik itu, jamaah bisa tahu fasilitas yang mereka dapatkan. Dan itu sudah confirm. Jadi sudah terbayar dan sudah dikonfirmasi oleh pihak yang di sana. Nah, jadi jamaah bisa tenang bahwa mereka pasti akan berangkat. Jadi tidak ada lagi keraguan bahwa mereka masih berangkat atau tidak, Nah, beda dengan yang Palembang tadi. Yang rombongan dari Palembang tadi, yaitu sebagian besar adalah kesalahan dari travelnya. Namun, kalau saya pribadi, itu juga ada andil dari jamaah. Ada andil salah dari jamaahnya sendiri. Memang betul itu salah besarnya di pihak travel. Namun, jamaah juga tidak aktif untuk bertanya. Apakah hotelnya sudah dipesan atau belum? Apakah sudah terkonfirmasi atau belum? Nah, kalau dari pihak jamaah itu aktif bertanya, insya Allah akan bisa terminimalisir kegagalan berangkat yang seperti tadi. Ya, bahkan masalah visa pun di travel yang di Jawa Barat tadi, itu disampaikan, ditunjukkan satu-satu. Jadi ketika manasik itu ditunjukkan, ini Bapak Fulan, visanya ini, sudah betul atau tidak, namanya betul atau tidak, nomor paspornya. Nah, jadi langsung muncul. Nah, jamaah bisa langsung mengetahui secara langsung bahwa visa mereka sudah didapatkan. Ya, karena visa itu, sebagaimana yang kita tahu, itu adalah syarat bagi kita kalau ingin ke negara lain. Khususnya kalau kita umroh, kalau kita mau masuk ke Arab Saudi, maka diperlukan namanya visa. Walaupun kita memiliki tiket pesawat yang membawa kita ke Arab Saudi, namun ketika sampai di Arab Saudi kita tidak memiliki visa, nah itu kita akan ditolak untuk masuk ke Arab Saudi.
Nah, jadi penting namanya visa. Kemarin ada kejadian di bulan Syawal kemarin, ini masih belum terlalu lama juga, ada travel di Jakarta yang mau memberangkatkan jamaah umroh di bulan Syawal. Ya, kita tahu bersama bahwa ketika menjelang musim haji, yaitu Arab Saudi mensterilkan area Mekah dan Madinah. Jadi Arab Saudi menutup pengajuan visa umroh ketika hendak mau masuk ke musim haji. Nah, kemarin surat edaran yang beredar itu penutupannya kalau tidak salah 15 Dzulqa'dah. Ya, 15 Dzulqa'dah. Jadi sebelum itu masih boleh mengajukan visa. Jadi setelah Syawal, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Nah, Dzulqa'dah itu tanggal 15 menurut edaran yang tersebar. Nah, akhirnya travel Jakarta ini mereka merencanakan keberangkatan pada tanggal 3 atau 4 Dzulqa'dah kalau tidak salah. Nah, akhirnya mereka sudah memesan tiket, sudah memesan hotel. Ternyata Arab Saudi menutup pengajuan visa pada akhir Syawal, pada 30 Syawal kalau tidak salah. Nah, akhirnya visa, tiket dan hotel yang sudah dipesan ini hangus. Ya, gagal. Karena Arab Saudi sudah menutup akses untuk pengajuan visa. Nah, jadi walaupun sudah ada tiket, sudah ada hotel, kalau tidak ada visanya, ya percuma. Mereka berangkat ke Arab Saudi pun pasti akan ditolak. Nah, akhirnya sempat terjadi ya kekacauan. Jamaah sudah terbang ke Jakarta tanpa pemberitahuan dari pihak travel bahwa visanya belum keluar. Ketika mereka sampai Jakarta, ada manasik sebelum berangkat, barulah di sana disampaikan bahwa visanya ternyata belum keluar. Nah, ini tentu sangat disayangkan, karena kalaupun misal visa belum keluar, kalau pihak travel sudah memberitahu dari sebelumnya, tentu jamaah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berangkat ke Jakarta. Kalau memang visanya belum keluar, walaupun tiket dan hotel sudah dipesan, namun jamaah tidak perlu berangkat ke Jakarta. Sehingga nanti apakah nanti di reschedule ke bulan setelah musim haji, atau nanti di refund, nah itu opsi yang bisa dilakukan. Namun paling tidak jamaah tidak perlu capek-capek datang ke Jakarta dulu. Gitu. Nah, akhirnya ya sudah ada solusi baik dari pihak travel, jamaah uang penginapan dan transportasi dari daerah ke Jakarta diganti oleh pihak travel. Sedangkan untuk keberangkatan umrohnya sendiri, di antara mereka ada yang mengajukan penjadwalan ulang, di reschedule, dan yang lainnya ada yang refund, jadi diminta uangnya kembali. Nah, jadi hal-hal itu, kegagalan keberangkatan itu bisa kita minimalisir dengan kita proaktif bertanya kepada pihak penyelenggara umroh ini, dari pihak travel. Jadi tentang visanya, tentang hotelnya, lalu maskapai sudah confirm atau belum. Nah, itu kita proaktif bertanya. Dan insya Allah dari pihak travel akan dengan senang hati untuk menyampaikan ya dengan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu poin yang kedua tentang bagaimana cara mencari travel yang amanah dan mungkin bisa menjamin tentang kenyamanan kita dalam beribadah. Jadi kita bisa, yang pertama tadi, kalau kita kenal langsung dengan ownernya, ya kita bisa langsung daftar karena kita yakin orang ini terpercaya. Tapi kalau tidak, kita bisa mengecek dari sisi izin, kemudian kantor, dan juga kita aktif untuk bertanya. Ya, walaupun poin yang kedua dan ketiga tadi itu tidak menjadi jaminan, ya, bahwa hal itu pasti akan
membuat kita berangkat. Ya. Nah, selanjutnya tema yang ketiga yang diberikan oleh panitia adalah bagaimana cara kita menggapai kemabruran dalam ibadah umroh. Ya, umroh yang mabruroh atau umroh yang makbulah. Ya, intinya umroh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sudah jauh-jauh, sudah capek-capek melaksanakan ibadah umroh, jauh-jauh datang dari Indonesia, berjam-jam melakukan penerbangan, sudah banyak materi, biaya yang kita keluarkan. Nah, tentu kita ingin umroh kita Allah terima. Tentu kita tidak ingin umroh kita sia-sia begitu saja, tanpa ada nilainya. Nah, bagaimana cara supaya Allah menerima ibadah umroh kita? Nah, dari penjelasan para ulama, menyimpulkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, jadi untuk diterimanya suatu amalan ibadah, itu harus memenuhi dua syarat. Jadi supaya ibadah yang kita lakukan ini Allah terima, maka harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ibadah yang kita lakukan ini haruslah ikhlas. Ya, kita lakukan hanya untuk Allah semata. Ya. Jadi kalau kita ingin umroh kita Allah terima, maka niat kita dalam mengerjakan umroh itu haruslah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena pujian dari manusia, bukan supaya kita dianggap orang soleh misalkan, karena sudah pernah berangkat umroh, bukan supaya ya disanjung orang lain. Nah, jadi bukan hal-hal itu tadi. Ya, jadi tujuan kita melaksanakan ibadah umroh adalah murni untuk mengharapkan pahala dari Allah saja. Kita melakukan ibadah tersebut hanya untuk Allah saja. Ya, bahasa dalam ilmu syariatnya ikhlas. Ya, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah saja. Nah, jadi ini syarat yang pertama supaya amal kita bisa Allah terima. Nah, kemudian kalau sudah memenuhi syarat yang pertama, umroh yang kita lakukan ini sudah ikhlas. Jadi kita tidak mengharapkan apapun selain dari Allah. Kita tidak mengharapkan manusia, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, dan lain-lain. Kita hanya mengharapkan Allah saja. Itu sudah kita lakukan, sudah kita niatkan. Maka tinggal syarat yang kedua, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah yang kita lakukan ini, yang kita kerjakan ini, haruslah mengikuti tuntunan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak menyeleweng dari apa yang beliau contohkan. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Nabi mengatakan, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Jadi bagaimana tata cara manasiknya dari A sampai Z, itu harus sesuai dengan Nabi. Nah, kalau sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka insya Allah akan menerima ibadah umroh kita. Nah, maka perlu kiranya untuk mengetahui pembimbing yang akan membimbing ibadah umroh kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembimbing dalam ibadah umroh itu biasanya ada dua macam. Jadi kalau pengalaman kami, pengetahuan kami dalam berkecimpung dalam dunia umroh ini, itu yang biasanya membimbing, itu kalau tidak tour leader, maka mutawif. Jadi ada istilah di dunia travel itu tour leader dan mutawif. Tour leader itu adalah orang yang mendampingi Bapak Ibu ketika berangkat dari negara asal, dari Indonesia, sampai kemudian di Arab Saudi.
Nah, tour leader ini yang bertanggung jawab ketika nanti di bandara, kemudian di pesawat, tour leader ini yang akan mengarahkan. Nah, sesampainya di Arab Saudi, nanti akan ada yang namanya mutawif, atau kalau di wisata biasa namanya guide, ya, local guide. Nah, itu nanti yang akan mengarahkan, menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang lokasi-lokasi yang ada di Mekah dan juga Madinah. Jadi dua unsur ini, baik tour leader ataupun mutawif, nanti akan bekerja sama dalam mendampingi dan melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, siapa yang membimbing di antara mereka? Nah, ini satu travel dan yang lainnya berbeda. Kadang satu travel ada yang memberangkatkan seorang ustadz yang menjadi tour leader. Jadi tour leadernya ini juga sekaligus ustadz yang memiliki pengetahuan, keilmuan di dalam bidang agama. Nah, jadi ustadznya ini selain tour leader, beliau juga akan membimbing ibadah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, ada lagi travel yang memberangkatkan yang bukan ustadz. Jadi siapapun bisa diberangkatkan, asalkan dia mengetahui tentang seputar bandara, bisa mengatur atau melayani jamaah, itu yang diberangkatkan oleh travel. Nah, berarti yang berangkat kalau yang tipe kedua ini bukan seorang ustadz. Jadi tidak begitu mengetahui, tidak begitu paham masalah agama. Nah, kalau yang diberangkatkan oleh travel itu bukan seorang ustadz, maka biasanya untuk tata cara ibadah itu diserahkan oleh mutawif. Mutawif atau yang kita sebut tadi guide lokal di Arab Saudi sana. Ya, karena mutawif ini biasanya orang yang sudah tinggal lama di Arab Saudi, jadi tahu tentang tempat-tempat, tentang sejarah-sejarah mungkin yang ada di Mekah dan Madinah, yang nantinya akan menerangkan kepada para jamaah. Nah, kalau yang diberangkatkan oleh travel itu bukan seorang ustadz, maka tata cara ibadah yang dilakukan itu biasanya diserahkan kepada mutawif. Nah, di sini yang ada hal yang ingin saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan, yang ya ini sifatnya rahasia sebenarnya, tapi mungkin perlu saya sampaikan supaya menjadi pelajaran dan pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi, mutawif yang ada di Arab Saudi itu tidak semuanya sebenarnya mengerti tentang agama. Jadi, mutawif itu biasanya diambil dari teman-teman mahasiswa atau pelajar yang sedang studi di Arab Saudi ataupun di negara sekitarnya. Yang dari Mesir, Sudan, ketika liburan mereka datang ke Arab Saudi, nah kemudian travel meminta tolong untuk membimbing jamaah. Nah, kalau yang membimbing, yang menjadi mutawifnya nanti adalah orang-orang yang punya background agama, yang pernah belajar di bidang agama, maka insya Allah kita bisa lebih tenang tentang tata cara umroh yang nanti akan ia bimbing kepada kita. Nah, karena ya kita tahu tentang background-nya bahwa mereka adalah pelajar di bidang agama. Namun tidak sedikit ternyata bahwa dari mutawif ini yang sama sekali tidak memiliki background pernah belajar di bidang agama. Jadi saya buka di sini bahwa ada saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Indonesia yang dulunya awalnya bekerja ke Arab Saudi sebagai pekerja di hotel misalkan, atau menjadi driver dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, kemudian ketika tahu tentang dunia travel ini, yang tata kerjanya lebih fleksibel, tidak terlalu mengikat seperti yang kerja di rumahan atau di pabrik. Nah, maka mereka banting setir untuk menjadi mutawif.
Ya, sebenarnya hal ini sah-sah saja. Ya, namanya seseorang mencari rezeki, tentu kita tidak bisa menghalangi. Ya, silakan. Namun tentu kita sedikit harus mawas diri, harus berhati-hati. Sebagaimana kalau misalkan kita sedang sakit, tentu kita pergi ke dokter. Nah, karena kita tahu bahwa dokter ini dulunya belajar tentang ilmu kesehatan. Kan tidak mungkin kita ketika sakit kita datang ke tukang tambal ban. Nah, apakah mungkin bisa sembuh? Nah, tentu tidak. Nah, sama saja dengan umroh ini. Ya, kami sangat menghormati sekali dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita yang eh, bekerja di Arab Saudi sana, kemudian banting setir ke dunia travel menjadi mutawif. Ya, kami sangat menghargai keputusan mereka. Namun, ya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk lebih berhati-hati. Ya, kalau mereka memang memiliki background, memiliki basic dasar pernah belajar di bidang agama, maka kita, ya alhamdulillah, tidak masalah. Namun kalau ternyata hanya lulusan sekolah formal, misal SMK, ya ada teman kami yang kami tahu betul, ada orang yang kami kenal, tahu betul, hanya lulusan SMK, terus kemudian belajar agamanya cuma mengaji di surau, belajar baca Al-Quran, gitu saja. Nah, terus kemudian menjadi mutawif, menjadi rujukan dalam ibadah umrah Bapak Ibu, nah ini kami khawatir. Ya, kami khawatir tentang keabsahan dari ibadah yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, kalau untuk mengerjakan umrohnya saja, misalkan dipandu untuk niat, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, itu sebenarnya mudah sekali. Ya, mudah. Bisa kita pelajari dari mana saja, dari internet. Tapi ketika kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, ketika misalkan mikotnya, kita sudah melewati mikot, kemudian belum niat, kemudian ketika misalkan ada larangan yang kita langgar, apakah harus membayar dam di sana, atau boleh ada pilihan yang lain. Nah, ini tidak sembarang orang yang bisa menjawab. Tentu mereka yang memiliki kapasitas di bidang agama, itu yang bisa memberikan jawaban yang tepat. Nah, jadi kalau ada permasalahan seperti itu, jikalau mutawifnya bukan orang yang memiliki background di bidang agama, maka kami khawatir apa yang disampaikan nanti malah melenceng, ya malah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Nah, maka mungkin perlu kiranya bagi kita untuk mengetahui siapa yang nantinya akan membimbing ibadah kita, baik itu yang menjadi tour leadernya atau yang menjadi mutawifnya. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu, untuk mencapai umroh yang mabrurah, umroh yang makbulah, maka perlu yang pertama ikhlas, yaitu melakukan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Lalu kemudian yang kedua adalah mutaba'atun Nabi. Jadi kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu poin yang ketiga, tema yang ketiga, yaitu cara mendapatkan umroh yang mabrurah. Ya, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan selama di sana, jadi selain umroh, itu ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh para jamaah selama di Mekah dan Madinah. Jadi biasanya kalau travel dari Indonesia, itu membuat paketnya paling minimal 9 hari dengan perjalanan. 9 hari dengan perjalanan, jadi di sana 8 hari 7 malam. Nah, selama 7 malam ini, selama 8 hari ini ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan selain ibadah umroh. Umrohnya mungkin hanya 1 hari saja. Ya. Dan umroh sendiri, kalau kita kerjakan dari awal tawaf, sa'i, kemudian tahallul, mungkin hanya sekitar 2-3 jam. Ya, 3 jam lah.
Kalau santai 3 jaman. Jadi hanya singkat itu. Nah, apa yang kita lakukan selain 3 jam itu tadi? Ada banyak sekali. Ya, di antaranya adalah kita melakukan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, jadi biasanya travel akan memberikan fasilitas umroh sebanyak 2 kali. Nah, jadi umroh yang pertama, begitu sampai di kota Mekah, maka mereka melaksanakan ibadah umroh. Lalu kemudian di hari yang ketiga, setelah city tour, biasanya akan ada umroh yang kedua. Walaupun ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan juga kaum muslimin tentang hukum umroh berkali-kali dalam satu kali safar. Nah, namun yang berpendapat bahwa boleh berulang-ulang umroh, maka mereka melaksanakan umroh yang keduanya ini. Nah, kemudian selain umroh sebanyak 2 kali tadi, atau bisa mungkin lebih banyak lagi dengan cara berangkat sendiri ke mikot, agenda yang lainnya yang kita kerjakan adalah beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi kita bisa tawaf, memperbanyak tawaf sunnah di Masjidil Haram, kemudian memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, yang kita tentu tahu bagaimana pahalanya. Kata Nabi SAW, sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi masiwahu ilal Masjidil Haram. Jadi 1 kali sholat di masjidku ini, kata Nabi, lebih baik dibanding 1000 kali sholat di tempat yang lainnya. Nah, kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berapa? 100.000. Ya, 100.000 kali lebih baik dibanding sholat di tempat selain Masjidil Haram. Jadi kita sholat 1000 kali di kota-kota kita, di Bandung, di Jogja, di Kediri. Nah, itu lebih baik 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Nah, maka ini tentu keutamaan yang begitu besar yang bisa kita raih di Mekah dan Madinah. Nah, kemudian selain itu, kegiatan-kegiatan yang lainnya adalah kita akan melaksanakan city tour. Jadi kita berziarah, mengunjungi tempat-tempat yang memiliki sejarah ataupun tempat-tempat yang dulu dikunjungi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selama di Madinah misalkan, kita bisa berkunjung ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi. Lalu kemudian ke makam syuhada Uhud di Gunung Uhud. Itu dulu lokasi tempat peperangan Uhud. Nah, di sana ada makam syuhada. Nah, orang-orang yang gugur dalam perang Uhud itu dimakamkan di sana selama atau sebanyak kurang lebih 70 orang, termasuk diantaranya adalah paman Nabi sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, itu dimakamkan di sana semua. Nah, itu bisa kita kunjungi dalam ziarah atau city tour di kota Madinah. Lalu ketika di kota Mekah, kita akan mengunjungi Jabal Thur, ya, Gunung Thur, yaitu tempat di mana dulu Nabi sempat bersembunyi selama 3 malam bersama dengan sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy. Nah, lalu kemudian akan berkunjung juga ke Jabal Arafah, Padang Arafah. Nah, tempat-tempat yang didiami oleh para jamaah haji ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Sehingga kita bisa memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, Padang Arafah, kemudian Mina, Musdalifah, nanti akan kita kunjungi dan kita lewati. Nah, kemudian yang lainnya ada Jabal Nur. Nah, Jabal Nur yang ada Gua Hiro, tempat di mana Nabi kita menerima wahyu untuk yang pertama kalinya. Nah, itu tempat-tempat yang bisa kita kunjungi di Mekah dan Madinah. Selain itu, kalaupun misalkan ada waktu, ada budget yang lebih, kita bisa berkunjung ke Taif misalkan. Atau kalau mau paket yang lebih eksklusif lagi, kita bisa ke Ula. Itu tempat yang saat ini sedang dikembangkan oleh Arab Saudi untuk menjadi tempat wisata. Nah, kemudian di kota Jeddah juga, kota terbesar kedua di Arab Saudi, yaitu
biasa menjadi persinggahan terakhir para jamaah sebelum mereka kembali ke tanah airnya. Nah, jadi itu tadi macam-macam kegiatan yang dilakukan oleh para jamaah selama mereka berada di tanah suci selain mengerjakan ibadah umroh. Nah, jadi itu tadi poin-poin yang dapat kami sampaikan. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan rezeki, kesehatan, sehingga kita dapat berkunjung dan beribadah ke Mekah dan Madinah. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Semoga materi yang disampaikan oleh Ustaz Alif bermanfaat bagi kita semuanya yang mendengarkan. Ada beberapa poin yang bisa saya ambil terkait bagaimana cara kita agar kita dapat menggapai Baitullah. Yang pertama adalah memantapkan niat. Kita harus betul-betul memantapkan niat kita karena Allah, bukan karena ingin dipandang oleh orang lain. Yang kedua, caranya adalah berdoa, memohon kepada Allah. Satu doa yang tadi Ustaz Alif ucapkan di awal pertemuan, yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Itu adalah doa yang luar biasa sekali. Doa yang memohon kita kepada Allah agar bisa dipermudah dalam segala sesuatu. Yang ketiga adalah mencari informasi terkait bagaimana cara kita menuju ke Baitullah, baik itu dengan cara sendiri atau dengan cara melalui travel. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Silahkan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin Bapak Ibu, sekali lagi saya tanya. Insya Allah mungkin belum ada pertanyaan ya untuk pertemuan pertama kali ini. Insya Allah mungkin kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekedar informasi saja Bapak Ibu, insya Allah travel kami ini Roda Travel memberangkatkan jamaah umroh setiap bulannya, dan insya Allah pada bulan depan kita akan memberangkatkan jamaah umroh yang pertama pada tanggal 27 umroh plus Turki, dan yang kedua tanggal 28 Oktober keberangkatan jamaah umroh yang reguler. Ya. Dan apabila Bapak Ibu jemaah ingin berkunjung ke kantor kami ada di Sumarekon Gede Bage Bandung, di klaster Kristal Komersial yang ada di depan Masjid Al Azhar Sumarekon. Untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi admin yang ada di email atau mungkin ada di WhatsApp ya, Bapak Ibu sudah dihubungi. Baik, alhamdulillah telah selesai pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita terus disehatkan, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Nanti akan ada informasi lagi terkait kajiannya yang akan disampaikan kepada Ibu Bapak semuanya. Mari kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Ya.